Gibran, kalau saya salah tangkap detik ini juga, tapi jika ini hanya fitnah bagaimana? Dilansir dari realitarakyat.com, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali menanggapi soal laporan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ke KPK. Gibran belum akan melaporkan balik Badrun ke pihak berwenang terkait hal tersebut. Ngopo melaporkan balik? Kenapa melaporkan balik? Kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa 11 Januari 2022. Suami Silvi Ananda ini justru menentang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya. Jika memang dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan, putra sulung Presiden Jokowi itu pun siap ditangkap. Itu kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu. Nah aku salah ceklen, penak toh, buktikan se aku salah opo ora. Kalau aku salah tangkap, enak kan, buktikan dulu saya salah tidak, tegasnya. Nak salah detik ini tangkap yora popo. Buktikan dulu, jika tidak ada bukti itu namanya fitnah, sambung dia. Alasan Gibran dilaporkan ke KPK. Diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU berkaitan dengan dugaan KKN. Relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ujar Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Laporan ini, ujar Ubedillah, berawal pada 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Menyatakan laporan terhadap Gibran yang juga wali kota Solo itu tentunya akan diperiksa dan dianalisis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jika tidak ditemukan dugaan tindak pidana yang dimaksud, bisa saja laporan tersebut ditolak KPK. Rudi, sapaan akrabnya, juga meminta agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak menyebarkan berita bohong terkait laporan tersebut. Menurutnya, sebuah laporan belum tentu dapat membuat seseorang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Tunggu rilis dari KPK, jangan bergerak sebelum KPK menyampaikan hasil telaah maupun hasil klarifikasi atau verifikasi. Harus tenang, ujar Rudi Selasa 11 Januari 2022. Rudi yang juga mantan wali kota Solo ini menilai pelaporan yang dilayangkan itu merupakan hal yang biasa dalam dinamika politik. Apalagi pihak yang dilaporkan adalah anak Presiden Joko Widodo, Jokowi. Namun Rudi juga menyarankan Gibran lebih berhati-hati saat melakukan tindakan. Tanggapan Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko, menanggapi soal dua putra Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menjamin pemerintah akan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun ia meminta agar masyarakat tak mudah memberi stigma negatif pada anak-anak pejabat. Muldoko menilai kekayaan atau kesuksesan yang diperoleh anak-anak pejabat adalah hal wajar selama upaya baik-baik saja. Jangan mudah sekali memberikan statement bahwa seolah-olah anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Ujar Muldoko kepada wartawan di kantor KSP Selasa 11 Januari 2022. Sepanjang usahanya itu baik-baik saja, ya biasalah, imbuhnya. Menurut Muldoko, semua orang baik masyarakat biasa ataupun anak pejabat
punya hak yang sama dalam berusaha. Ia pun mencontohkan putrinya yang menjadi pengusaha. Karena itu, ia meminta pada masyarakat agar memberi kesempatan yang sama pada semua orang untuk mengembangkan diri mereka dengan baik. Mau berusaha, masa saya larang? Ya enggak lah, jadi beri kesempatan. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik, katanya. Jangan batasi orang lain enggak bisa bertumbuh, enggak boleh bertumbuh. Gimana sih negara ini? Ucapnya. Selain itu, Mueldoko juga meminta kepada kepolisian, jika nanti faktanya tidak benar apa yang dituduhkan Ubaidillah, maka kepolisian juga harus menegakkan hukum terkait fitnah dan pencemaran nama baik. Jika tidak benar tuduhan itu, polisi harus tegakkan pasal fitnah dan pencemaran nama baik terhadap pelapor. Pungkasnya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN pada Senin 10 Januari 2022. Ubaidillah Badrun mengatakan pelaporan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK berangkat dari diskusi para aktivis 98 terkait problem bangsa. Salah satu masalah yang paling serius adalah korupsi. Menurut Badrun, saat ini indeks persepsi korupsi di Indonesia sangat buruk. Kita cek angka indeks persepsi korupsi kita, itu kan angkanya 37 ya, dari skor 0 sampai 100. Itu angka terburuk. Lalu kita lihat ini problem korupsi begitu susah ya diberantas. Bagi kami tanda tanya, ini kok ganjil sekali ya, angkanya terlalu jauh dari triliun ke miliar, ini ada apa? Ujarnya. Kemudian Ubaidillah mengaku telah memeriksa apakah kasus tersebut memiliki hubungan dengan kekuasaan. Ternyata itu kan peristiwa Februari, Januari didirikan satu perusahaan yang didirikan oleh 2 anak presiden, ditambah 1 orang AP namanya. AP ini anak dari petinggi PT SM, paparnya. Ini aneh, mungkinkah ini ada pengaruh dari relasi bisnis anak presiden dengan anak petinggi dari PT SM? Sambungnya. Menurutnya, hal tersebut bertambah aneh ketika perusahaan yang didirikan oleh kedua anak Jokowi dan petinggi PT SM mendapat suntikan dana penyertaan modal senilai 71 miliar dari perusahaan Venture 6 bulan setelahnya. Perusahaan ini pendirinya itu ternyata juga salah satu petinggi dari PT SM. Pertanyaannya, segitu mudahkah memberikan penyertaan modal 71 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri? Tuturnya. Ubaidillah pun mengatakan, penyertaan modal tersebut tidak hanya diberikan sekali, sehingga total dana yang dikucurkan sekitar 99,3 miliar. Menurut keterangan Ubaidillah, ada 2 kasus lainnya dari anak perusahaan tersebut, namun tidak ditindaklanjuti. Lebih lanjut, ia mengungkapkan setelah Kaisang Pangarep memborong saham senilai 92 miliar pada November 2021, petinggi PT SM diangkat sebagai duta besar di sebuah negara. Salah satu anak presiden membeli saham 188 juta lembar itu yang nilainya 92 miliar. Itu di bulan November 2021. Beberapa hari kemudian, petinggi PT SM yang GS ini, yang anaknya bergabung di perusahaan itu, diangkat menjadi duta besar di suatu negara asing dan bukan dari diplomat karir, terangnya. Ia menilai keganjilan-keganjilan tersebut menimbulkan persoalan pada publik dan KPK perlu melihat persoalan ini. Ia menegaskan pelaporan tersebut dilakukan bukan berdasarkan penilaian subjektif, melainkan demi kepentingan negara yang lebih besar. TAP MPR menyebutkan pemerintah harus jujur, adil, dan terbebas dari KKN. Tegasnya mengakhiri.